Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Saudara Daryl Sagrang untuk kesaksian yang boleh menguatkan kita bahwa pertolongan Tuhan akan selalu nyata dan kita percaya kepada Tuhan. Semua proses yang Tuhan berikan bagi kita itu tentunya akan menjadi hal yang terbaik yang boleh kita rasakan kelak nantinya. Terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi doa kita. Kita bersyukur dan berkecita kita akan melakukan seksi doa bersama dengan kita Pendeta Frankinson Tommy Gulung. Mungkin sudah bersama dengan kita. Shalom Pak Pendeta. Selamat malam. Oke, puji Tuhan berjalan dengan baik. Selamat malam Pak Pendeta. Pendeta sehat Pendeta, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bersama dengan Gerald di studio kita akan mendengarkan dan juga membacakan bersama-sama akan curahan hati ya, akan permohonan doa, ucapan syukur yang sudah saudara-saudara dan pemirsa setia Hope Channel ketikan dalam media sosial, dan kita akan sama-sama mendengarkannya. Dan nanti harapannya pendeta boleh memberikan ayat, dan nanti di akhir pendeta boleh mendoakan semua ucapan-ucapan doa. Saya akan mulai dari yang pertama. Permohonan doa datang dari Ibu Nurzia. Mohon doakan agar kami sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan saja. Selanjutnya dari Bapak Martin, mohon doakan saya agar dapat pulih dari sakit akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Doakan juga agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Selanjutnya dari Bapak Levi Marantika, mohon doakan istri saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Selanjutnya dari Bapak Melki, mohon doakan untuk orang tua kami yang saat ini sedang dalam sakit di SOE NTT. Doakan juga saya dalam hal pekerjaan dan dalam rumah tangga. Selanjutnya dari Bapak David, mohon doakan saya yang saat ini sedang menderita sakit stroke. Sekiranya Tuhan berkenan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Pendeta, sepertinya permohonan doa kali ini banyak sekali yang meminta untuk diberikan kesehatan. Silakan Pendeta memberikan ayat-ayatnya. Oke, baik, terima kasih. Senang sekali boleh berbagi ayat-ayat penguatan kepada pemirsa di rumah, terlebih khusus bagi semua yang memiliki permohonan doa khusus. Saya rindu satu ayat untuk saya bacakan di dalam kitab suci, di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-12. Dia bilang begini, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat ini adalah ayat yang memberikan kekuatan kepada seorang wanita yang namanya Loisa Stead. Ibu Loisa, pada suatu kali dia pergi berlibur ke pantai bersama dengan suami dan anak perempuan mereka yang masih kecil. Kemudian tiba-tiba tanpa disangka di pantai pada saat itu terdengar suara minta tolong di pantai pada saat itu. Tiba-tiba ketika melihat ada seorang anak perempuan yang sudah mulai tenggelam. Kemudian dengan refleks yang sigap, suami dari Ibu Loisa dia melompat ke air, berusaha menyelamatkan anak yang sementara tenggelam pada saat itu. Namun karena arus yang begitu kuat, pada akhirnya suaminya dan anak perempuan itu malah mereka tenggelam bersama-sama dan mati pada saat itu. Di tengah kekalutan saudara-saudara, di tengah pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh Ibu Loisa, dia teringat satu ayat yang saya sudah bacakan tadi, yaitu Efesus 1 ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan bagi Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ketika dia teringat ayat ini, dia bukan menjadi lemah, tapi justru dia mengadakan perjalanan misionaris ke Afrika pada saat itu. Malah dia lebih semangat lagi, walaupun di tengah pergumulan. Saya percaya
Itu yang dirasakan oleh semua yang memiliki permohonan doa. Di dunia ini tidak ada kepastian. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan memiliki kepastian. Saya percaya saudara-saudara semua akan sembuh dari penyakit. Kalau bukan di dunia ini, pasti di dunia yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika Dia datang. Tidak ada lagi sakit penyakit dan pergumulan yang kita rasakan. Setuju pendeta bahwa pengharapan itu ada dalam Yesus, dan Yesus sudah memberikan pengharapan itu bagi saudara yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan berkecil hati, serahkan pada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Kita lanjutkan ke pendeta, ada banyak sekali permohonan doa yang datang pada kami. Dari Ibu Satigi, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dari Bapak Yosman Hulu, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam masa sekolah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan masa depan yang baik untuknya. Dari Bapak Lodewijk, mohon doakan kami sekeluarga agar selalu sehat. Doakan juga usaha kecil yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati dan berjalan dengan baik. Dari Bapak Dodi, mohon doakan saya saat ini sedang dalam masa pemulihan setelah perawatan karena sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan dengan sepenuhnya. Lalu dari Ibu Suyani, mohon doakan anak dan cucu saya yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kiranya Tuhan selalu menjagai mereka dimanapun mereka berada. Ini menarik pendeta, permohonan doa kali ini banyak sekali yang rindu untuk didoakan dalam masa depan, dan juga ada yang mendoakan cucunya. Boleh pendeta berikan ayat kekuatan. Oke, jadi luar biasa permohonan doa pada kali ini. Saya rindu membacakan satu kalimat dari satu ayat Alkitab yang ada di dalam Daniel pasal 2 ayat 28. Dia bilang begini, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Pada saat itu Daniel diperhadapkan dengan satu masalah. Dia diperhadapkan terhadap satu masalah antara hidup dan mati. Kita boleh bayangkan pada saat itu. Mimpi yang dia tidak tahu awalnya, tapi bersyukur Tuhan boleh memberitahukan makna dari mimpi Raja Nebukadnezar pada saat itu. Namun walaupun dia sudah tahu, jawabannya kepada Nebukadnezar adalah hanya kepada Tuhan boleh menyingkapkan rahasia-rahasia. Bahasa Inggrisnya luar biasa. There is God in heaven who revealed secrets. Tuhan di surga yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia mulai dengan kata di sana, but there is God in heaven. Tapi ada Allah di surga. Ya, kita ada penyakit di dunia ini. Ya, ada ketidakpastian. Ada hal-hal yang tidak dapat kita jawab. Bahkan pada saat ini ada yang bergumul dengan anggota keluarga yang belum diketemukan. Tapi di surga ada Allah. Saya rindu kita percaya akan satu statement, satu kalimat pendek ini. There is God in heaven yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ada Allah di surga yang menyingkapkan rahasia. Dan saya percaya, bila mana ada Allah di surga yang boleh menolong Daniel di saat masa sukar. Ada Allah di surga yang melepaskan Daniel dari masalah hidup dan mati. Saya percaya juga, ada Allah di surga yang akan menolong, menyembuhkan saudara-saudara. Ada Allah di surga yang akan menunjukkan jalan di mana kita boleh menemukan anggota keluarga kita yang sementara kita cari. Bahkan ada Allah di surga yang akan menolong dalam setiap problema, permasalahan kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Pengharapan itu betul-betul nyata. Terima kasih pendeta. Kita kembali masuk ke sesi doa kita. Masih bersama dengan kita Pendeta Frankinson Tumigolung. Shalom Pak Pendeta. Masih mendengar suara saya dengan baik ya Pendeta? Baik. Oke, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjutkan kepada sesi doa kita yang selanjutnya. Saya akan bacakan kembali akan permohonan-permohonan doa. Dari Ibu Jacqueline, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit pasca opname. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dari Bapak Heri, mohon doakan saya agar diberikan kesehatan dan kebaikan dalam pekerjaan. Doakan juga Jemaat Gereja Mount Sinai Batam dalam rencana pembangunan rumah ibadah. Kiranya Tuhan menolong. Dari Bapak Ladis,
Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Dari Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desi Mahuta Sowit, anak, mantu, dan cucu agar selalu setia kepada Tuhan. Dari Bapak Anto Sihombing, mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doakan juga ibu dan anak saya. Ada beragam permohonan doa yang saat ini sudah kita dengarkan pendeta. Boleh pendeta berikan ayat kekuatan bagi kita. Baik, terima kasih. Ayat yang saya ingin bagikan pada sesi doa pada saat ini adalah ayat yang juga bagi saya pribadi, saya dikuatkan dengan ayat ini ketika saya ada di dalam pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, yaitu di dalam Yesaya 59 ayat 1, bunyinya seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Luar biasa. Yesaya yang begitu puitis di dalam menulis firman Tuhan. Dia boleh menghasilkan satu ayat yang bagi saya pribadi, ini adalah ayat penguatan yang luar biasa. Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Jika kita harus menangis kepada Tuhan. Mengeluhlah kepada Tuhan. Lakukan semua itu di dalam Tuhan, saya percaya. Ada solusi, jawaban doa yang Tuhan siapkan. Mungkin seperti kesaksian tadi, tidak langsung dijawab. Atau mungkin Tuhan memiliki jawaban yang berbeda dari pengharapan kita. Namun percaya, bersama dengan Tuhan, pasti solusi terbaik yang akan kita dapatkan. Terima kasih. Amin Pak Pendeta, saya sangat setuju. Kita menggantungkan pada Tuhan, pasti solusi yang Tuhan berikan adalah solusi yang terbaik. Ya kan, karena tidak mungkin Tuhan memberikan kita yang tidak baik. Mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi dengan ayat ini kita yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali melanjutkan ke permohonan doa lainnya. Dari Saudara Hizkia, mohon doakan saya agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses perkuliahan. Terima kasih. Dari Dustin A, mohon doakan agar sakit saya, terutama pada kaki kanan, boleh disembuhkan Tuhan Yesus, dan istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Terima kasih Bapak Dustin. Dari Sane Kristi Sabatini, mohon doakan pergumulan keluarga kami. Dari Ani, mohon doa untuk kesehatan keluarga kami dan semoga Tuhan segera menjawab pergumulan keluarga kami. Dari Evelyn Tenda, mohon doakan adik Evri Timbuleng dalam perawatan di rumah sakit karena kecelakaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Banyak permohonan doa dari yang mendoakan agar kesembuhan dan sebagainya macam. Boleh pendeta kami serahkan untuk memberikan ayat penguatan kepada saudara-saudara kita. Baik, di sesi ini izinkan saya membacakan satu ayat lagi di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-55. Ayatnya yang ke-22 dia bilang begini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memeliharakan engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oh, luar biasa. Betul kita mengalami pergumulan sakit penyakit. Betul ada permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Benar kadang-kadang ada ketidakpastian yang kita hadapi. Namun luar biasa. Ayat ini dia menutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Percayalah saudara-saudara. Ada saatnya pergumulan kita akan hilang. Ada saatnya sakit penyakit kita akan diangkat. Ada saatnya kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Ya, kalau bukan di dunia ini, percayalah satu kali kelak ketika Tuhan datang, dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Amin, pendeta, puji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umat-umat yang berserah padanya goyah.
Kiranya itu boleh menjadi pengharapan tentunya bagi kita juga, bagi saya secara pribadi. Karena pergumulan-pergumulan saat ini pasti begitu banyak, apalagi di zaman saat ini. Banyak sekali penggodaan, pencobaan yang datang pada kita. Tapi ingat selalu Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan ke dalam sesi doa kita selanjutnya. Dari Bapak Johan, puji Tuhan, keadaan saya saat ini sudah mulai berangsur pulih dari sakit. Kiranya Tuhan tetap memberikan perlindungan bagi saya. Dari Bapak Giawa, mohon doakan agar keluarga kami selalu dalam keadaan yang sehat. Doakan juga agar Tuhan memberikan kelancaran dalam pekerjaan saya. Dari Ibu Nurlintan, mohon doakan anak saya pasca persalinan saat ini dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi anak dan cucu saya. Doakan juga saya dalam pengobatan sakit. Dari Ibu Rese, mohon doakan cucu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dari Saudara Shirley, mohon doakan saya pasca interview pekerjaan. Kiranya hasil yang terbaik boleh menjadi bagian saya sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kita sangat menarik Pendeta bahwa ada yang berdoa seperti biasa, berdoa untuk kepulihan. Ada juga yang berdoa adalah untuk masa depan. Dan yang terakhir, Saudara Sheryl ini menarik karena dia berserah pada Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan agar pekerjaan dia diberikan kelancaran. Boleh Pendeta berikan ayat kekuatan bagi saudara-saudara kita? Baik, terima kasih. Saya rindu mengutip di dalam kitab Mazmur apa yang Raja Daud sering ungkapkan. Yang dia katakan adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kurang lebih Daud dia lebih dari 5 kali ya dia mengungkapkan kata-kata ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Dia bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap aspek hidupnya. Bahkan dia dengan iman bersyukur. Walaupun dia diperhadapkan dengan satu masalah, dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Saya percaya juga dia pernah mengalami pergumulan sakit penyakit. Dia juga pernah mengalami apa yang saudara-saudara sekalian hadapi. Saya mungkin secara pribadi saya tidak bersama-sama dengan saudara-saudara yang memberikan permohonan doa pada saat ini. Saya tidak bisa merasakan pergumulan yang saudara-saudara rasakan. Namun saya percaya Tuhan dekat dengan saudara-saudara semua. Dan syukurilah apa saja yang kita hadapi di dunia ini. Apakah itu sukacita, ataupun dengan iman kita perlu bersyukur di dalam duka cita. Tapi percayalah saudara-saudara, Tuhan dekat dengan saudara-saudara. Ketika dia melihat Lazarus pertama kali, Yesus menangis. Saya percaya Tuhan juga sementara merasakan pergumulan saudara semua pada saat ini. Apakah di rumah sakit, atau dengan permohonan doa kita masing-masing. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita serahkan setiap aspek hidup kita kepada Tuhan, pasti solusi terbaik yang akan kita dapatkan. Harapan kita akan menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin Pak Pendeta. Solusi terbaik itu yang Tuhan berikan bagi kita. Tentunya pada saat penyerahan kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan tentunya dengan apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan juga pasti akan melihat itu. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan melanjutkan lagi ke permohonan berikutnya dari Bapak Budi. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan melalui perawatan dan pengobatan yang dilakukan. Dari Bapak Heru, mohon doakan agar saya dapat keluar dari pergumulan keuangan dengan pertolongan Tuhan saja. Bapak Agustinus, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit bagian kaki. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dari Ibu Donma, tolong doakan pembangunan rumah pastori Jemaat Sukojo dan pembangunan SD Advent 2 Pakjo Palembang.
agar semua dana tercukupkan. Dari Ibu Agatha, mohon doakan anak saya, Dina, dalam masa pemulihan dari sakit yang dia alami. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan semuanya. Boleh pendeta kami berikan waktu untuk memberikan ayat penguatan. Ya, di dalam Mazmur 46 ayat 2 dia bilang begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini adalah ayat yang menjadi kekuatan oleh seorang bapak yang namanya Horatio Spafford. Bapak ini adalah sebetulnya orang yang hidup dengan sangat mapan. Dia memiliki bisnis yang luar biasa di Chicago pada saat itu. Namun tiba-tiba ada kebakaran besar yang terjadi di Chicago pada saat itu pada tahun 1871. Maka Bapak Spafford ini dia kehilangan bisnisnya. Saya dengar tadi ada yang memohon doa untuk bisnis. Bapak Spafford dia kehilangan bisnisnya, kemudian dengan uang sisa yang ada padanya dia memutuskan untuk pergi liburan dengan kapal pesiar yang begitu mewah, namanya Ville du Havre. Kapal Prancis yang luar biasa, mewah sekali. Namun saudara-saudara, karena dia sangat aktif dalam penginjilan, Bapak Spafford ini, dia tidak sempat ikut dengan istri dan keempat anaknya. Kemudian pendek cerita, tiba-tiba di tengah perjalanan, kapal pesiar yang mewah, Ville du Havre, ditabrak oleh kapal barang yang namanya Loch Earn dan hancur terbelah dua kapal ini. Akhirnya Bapak Horatio Spafford, dia kehilangan keempat anaknya, bersyukur istrinya selamat. Kemudian di tengah kekalutan saudara-saudara, dia menulis satu demi satu bait lagu yang biasa kita nyanyikan. Dan lagu itu judulnya adalah Pada Saat Damai Perjalananku. It is well with my soul. Baiklah, baiklah bagiku. Itu yang biasa kita kenal, luar biasa. Yang dia dasarkan kepada satu ayat ini yang saya sudah bacakan tadi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya permohonan jangan lupa. Sangat terbukti kalau Tuhan boleh menolong Bapak Spafford, menguatkan dia dalam pergumulan. Dia kehilangan bisnis, kehilangan keempat anak. Saya percaya juga dia akan menolong kita semua yang memiliki pergumulan pada saat ini. Amin Pak Pendeta, saya sangat setuju. Karena zaman saat ini pasti kita kesulitan untuk mencari siapa nih teman yang bisa kita ajak untuk berbicara, yang bisa mendengarkan keluh kesah kita, yang bisa mungkin menenangkan kita. Tapi kita sendiri suka lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap sedia untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat-ayat kekuatannya. Pendeta, kita akan kembali melanjutkan ke sesi doa kita berikutnya, yaitu sesi permohonan-permohonan doa yang lebih banyak lagi yang sudah masuk kepada kita. Baik pendeta, saya akan kembali membacakannya dari Bapak Li Janing. Mohon doakan supaya tubuh dan jiwa saya dijauhkan dari gangguan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Dari Ibu Syariah, mohon doakan anak saya dalam kehidupan rumah tangganya. Kiranya Tuhan memberikan buah hati dalam keluarga mereka. Dari Ibu Daisy, mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang baik dan dipulihkan dari sakit penyakit yang saat ini saya derita. Dari Ibu Rani, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian mata. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Doakan juga rumah tangga kami, kiranya saya dan suami dapat lebih saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya Ibu Kristina, mohon doakan kami dalam pekerjaan yang saat ini dijalankan. Kiranya selalu lancar dan Tuhan selalu menyertai. Baiklah pendeta, ada banyak permohonan doa yang masuk pada kita, baik permohonan doa dalam hal pribadi ataupun kesehatan dan juga pergumulan kepada orang lain. Boleh Pak Pendeta berikan ayat-ayat penguatan. Permohonan doa yang sudah
dibacakan tadi. Saya rindu membaca di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Dia bilang begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Izinkan pada saat ini saya mengungkapkan dengan iman bahwa bersyukur ada pergumulan yang kita hadapi. Karena ternyata Tuhan dekat dengan orang-orang yang ada pergumulan. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan ketika kita ada pergumulan permasalahan, berarti setan berusaha untuk menjatuhkan kita. Jadi sekali lagi, ketika kita masih menghadapi pergumulan, ada gejolak dalam hidup kita, berarti setan sementara berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka berarti kita ini umat Tuhan. Dan bila mana kita umat Tuhan di dalam pergumulan, ayat ini sungguh menguatkan kita. Bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Katanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi jangan lupa saudara-saudara, pergumulan boleh datang. Masalah boleh ada di dalam hidup kita. Ada yang bermohon untuk kalau boleh dijauhkan dari kuasa kegelapan. Bahkan tadi saya dengar ada yang rindu untuk boleh diberkati dengan keturunan. Ya, permohonan-permohonan doa yang kita miliki, itulah yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Selalu ada alasan kepada kita untuk datang kepada Tuhan melalui pergumulan kita. Jadi saudara-saudara jangan lupa, Tuhan dekat dengan kita semua. Yang setia kepada Tuhan, namun kita memiliki pergumulan, sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab, memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan dia akan menjawab doa kita tepat pada waktunya Tuhan, yaitu waktu yang paling indah yang dia siapkan bagi kita. Terima kasih. Amin Pak Pendeta. Sebagaimana Yesus adalah sahabat terindah kita, sebagaimana itu jugalah Yesus akan mendengar setiap doa dan pergumulan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Amin Pak Pendeta, terima kasih. Kita lanjutkan, ada banyak sekali permohonan doa yang datang kepada kami. Dari Bapak Sarpono, mohon doakan cucu saya yang saat ini sedang mengikuti kejuaraan karate tingkat provinsi. Kiranya hasil yang terbaik menjadi bagiannya. Dari Saudara Nusri, mohon doakan adik saya yang saat ini sedang kurang sehat kondisi badannya. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dari Frans Tanjung, tolong doakan anak kami Sydney Tanjung agar selalu Tuhan berkati dan lindungi dalam pekerjaannya. Doakan kesehatan keluarga kami juga. Dari Dormian Sihombing, mohon doakan anak-anak kami agar selalu setia kepada Tuhan. Dari Bapak Budiono, mohon doakan agar rumah tangga kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kami dapat lebih saling mengasihi satu sama lain dengan lebih lagi. Puji Tuhan Pak Pendeta. Ada banyak permohonan doa yang kali ini mendoakan akan keluarganya. Saya juga merasa terberkati bahwa tidak hanya doa kepada diri sendiri, tapi keluarganya juga didoakan. Boleh Pendeta berikan ayat penguatan. Mazmur 145 ayat 19. Dia bilang begini. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Oh, luar biasa. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Saudara-saudara, bukankah ini luar biasa? Biasanya kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan, namun ternyata Tuhan melakukan kehendak dari orang-orang yang takut akan dia. Kenapa? Karena permohonan doa dari orang yang takut akan Tuhan, pastilah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan mengabulkan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dalam hal ini saya percaya, semua yang memiliki permohonan, menyerahkan itu kepada Tuhan, dan kita ini adalah umat Tuhan yang setia, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita minta kepada Tuhan, apakah secara langsung atau dia menjawab tunggu untuk doa kita. Namun saya percaya di waktu ya Tuhan pasti dia akan nyatakan itu semua
dan Dia akan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya sesuai dengan yang kita rindukan. Terima kasih. Amin Pak Pendeta, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Puji Tuhan untuk ayat yang sudah diberikan. Selanjutnya kita bacakan dari Ibu Imam. Ibu Iman, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang bergumul dengan minuman keras. Kiranya Tuhan menjamah hatinya dan boleh berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Dari Bapak Samaro, mohon doakan agar usaha penjualan perabotan yang saat ini kami geluti dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong. Dari Ibu Regina, mohon doakan agar Tuhan berkenan untuk memulihkan kehidupan kami, baik secara jasmani maupun rohani. Doakan juga anak-anak kami dalam masa pendidikan dan masa muda mereka. Dari Ibu Nanda, mohon doakan agar kami sekeluarga tetap teguh dan mendapat penghiburan dari Tuhan karena kehilangan ayah yang kami kasihi. Kiranya Tuhan menguatkan. Dari Bapak Herman, mohon doakan agar saya tetap dapat beraktivitas walaupun belum terlalu pulih dari sakit. Kiranya Tuhan menolong. Kembali Pak Pendeta, banyak sekali permohonan doa yang juga mendoakan akan keluarganya. Boleh Pendeta kami silakan untuk memberikan ayat penguatan. Ya, ayat yang saya percaya kita semua sudah tahu di dalam Matius 7 ayat 11. Dia bilang begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, luar biasa, jelas sekali ayat ini. Sedangkan penjahat, mereka tahu memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Apalagi Tuhan yang di surga. Saya percaya Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, kerinduan kita kepada keluarga kita, orang tua, anak-anak. Tuhan akan mendengar setiap keluh kesah kita, kerinduan kita Dia akan kabulkan. Amin. Amin. Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan doa kita. Puji Tuhan Pak Pendeta. Dan saat ini kami undang kepada Pendeta Frankinson Tommy Gulung untuk boleh mendoakan setiap permohonan doa yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Setiap kesaksian-kesaksian agar itu boleh menjadi kekuatan yang nyata bagi kehidupan kita melalui doa yang akan Pendeta layangkan. Kami persilakan Pendeta. Baik, mari kita sama-sama berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami masih bisa terkumpul beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan masih hadirkan Hope Channel Indonesia untuk boleh menjadi saluran berkat kepada setiap pemirsa yang boleh menyaksikan tayangan ini teristimewa pada malam ini. Terima kasih. Kami mensyukuri untuk setiap yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan dengan iman, kami mensyukuri setiap pergumulan yang kami hadapi. Setiap problema hidup yang boleh kami hadapi. Kami mensyukuri itu sebagai salah satu sarana untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Namun juga Tuhan, kami datang kepada Tuhan, rindu untuk mendoakan setiap pergumulan yang dihadapi. Setiap permohonan doa yang sudah disampaikan, bahkan yang mungkin ada yang belum tersampaikan. Tuhan, sebelum kami memohonkan itu, bagi masing-masing. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk setiap pemirsa yang memiliki permohonan doa khusus, baik yang sudah dibacakan maupun tidak sempat dibacakan. Apakah itu pergumulan sakit penyakit? Apakah itu pergumulan keluarga? Ada yang rindu untuk keluarga mereka mendapatkan keturunan.
ada yang rindu untuk dipulihkan total dari sakit penyakit. Ada yang memiliki permasalahan di dalam bisnis. Bahkan Tuhan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan nama-nama mereka kami tahu. Tuhan kenal mereka satu persatu. Tuhan mengetahui pergumulan masing-masing mereka semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka. Menyatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Kiranya Tuhan boleh mengangkat semua pergumulan mereka. Di dalam nama Yesus, pergumulan mereka Tuhan akan angkat. Bahkan Tuhan tetap kuatkan mereka. Bila mana mereka masih tetap mengalami pergumulan ini selama masih ada di muka bumi ini. Kuatkan iman, kepercayaan, untuk tetap setia bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek hidup. Sambil kami semua menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana Tuhan akan menghapuskan semua pergumulan, permasalahan. Apakah itu rumah tangga, sakit penyakit, bahkan semua masalah yang kami hadapi di dunia ini. Kami akan hidup kekal bahagia di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan. Tetap jaga pelihara kehidupan kami semua jasmani, bahkan amat terlebih rohani, untuk tetap setia kepada Tuhan dari sekarang sampai Tuhan datang. Kami minta doa ini sambil syukuri setiap jawaban doa yang Tuhan siapkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Pak Pendeta, terima kasih untuk doa yang sudah Pendeta bawakan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya secara khusus Pendeta dan juga keluarga dalam setiap pelayanannya Pendeta di sana. Dan pada saat Pendeta datang ke Jakarta kita boleh ketemu lagi Pendeta ya. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta.